Pria ini bernama M. Firman, wajahnya ala-ala India, usianya 34. Setahun sudah dia menikah dengan seorang wanita warga Gambir Baru, kota Kisaran Timur, Asahan di Sumatera Utara bernama Evi Lili Midati. Pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA Kisaran Timur. Beberapa bulan setelah menikah, Firman dan sang istri Evi pindah menyewa sebuah ruko di Jalan Budi Utomo, Si Umbut-Umbut, masih di kota Kisaran Timur. Di sana, Evi membuka warung makan yang antara lain menjual nasi goreng, indomie goreng, dan ayam penyet. Sedangkan Firman sehari-hari katanya bekerja sebagai sopir. Entahlah sopir apa, mungkin sopir angkot atau sopir bus, yang pasti tetangga melihatnya kerap keluar pagi dan pulang malam hari. Menurut tetangga, pasangan Firman dan Evi agak lain. Meski setiap bertemu menyapa, tapi mereka tidak bergaul dan juga tidak pernah ngobrol dengan tetangga. Sebab itu tetangga tidak tahu banyak tentang mereka. Yang lebih anehnya lagi, warung makan milik sang istri Evi yang diberi nama Warung Pok Lili sepertinya diusahakan dengan ogah-ogahan. Tetangga bilang warung itu terkadang buka, terkadang tutup, tidak menentu. Buka satu hari lalu mendadak tutup seminggu. Yang pasti warung makan itu lebih sering tutup daripada buka. Jika tidak membuka warung, Evi lebih banyak berkutat di rumah. Meski pasutri Firman dan Evi agak lain, tetangga tidak pernah berpikir lebih jauh tentang mereka. Namanya orang kan beda-beda. Ada yang terbuka dan mudah bergaul dengan tetangga, tapi ada juga yang lebih tertutup. Bagi warga, yang penting pasutri itu tidak pernah buat masalah. Dan selama 5 bulan mereka tinggal menyewa di ruko Jalan Budi Utomo, Si Umbut-Umbut, semuanya aman-aman saja. Hingga suatu hari, tepat pada Selasa, 21 Januari 2020, tak seorang pun tahu ketika ruko sewaan Firman di Jalan Budi Utomo itu diintai aparat. Sekitar pukul 12 siang, tim gabungan dari NCB Interpol Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara menggerebek masuk dan langsung meringkus Firman. Ketika polisi menggeledah kediaman Firman dan Evi, mereka menemukan IKTP yang berlaku seumur hidup dan SIM A atas nama Firman. Selain itu, polisi juga menemukan buku nikah atas nama Firman dan Evi Lili Midati dan paspor atas nama Evi. Sang istri Evi tentu saja terkejut suaminya diringkus aparat. Evi tidak tahu sang suami Firman selama ini adalah buronan Interpol. Sudah lama dirinya dicari polisi Pakistan. Kejahatannya setumpuk. Begini ceritanya. Nama sebenarnya Lukman But, tapi nama aliasnya banyak, antara lain Lukman Halaku. Halaku berarti pembunuh, bandit, sesuai dengan pekerjaannya. Dia juga menggunakan nama Hussein Shah, dan di Indonesia dia memakai nama M. Firman. Firman atau Lukman But warga negara Pakistan. Dia berasal dari Fatoman, sebuah kawasan pemukiman di Gujranwala. Gujranwala merupakan salah satu kota di Pakistan dengan tingkat kriminalitas tinggi selain Karachi, Lahore, Rawalpindi, dan lain sebagainya. Di Gujranwala, berbagai kejahatan kerap terjadi, seperti perampokan, pencurian, pemerasan, juga penculikan. Dalam setahun tercatat lebih dari 7.000 pencurian sepeda motor. Dalam setahun, 200 orang dibunuh karena berbagai motif. Ada sekitar 8.000 buronan di sana, juga banyak terdapat geng atau kelompok-kelompok kejahatan. Dan salah satu yang jadi momok menakutkan bagi warga Gujranwala adalah Lukman But alias Halaku. Lukman penjahat besar Gujranwala, katakanlah mirip gangster. Dia punya belasan anggota termasuk abang dan ayahnya. Kelompok Halaku melakukan pemerasan dengan berbagai cara. Targetnya semua warga, tidak pandang bulu, dari orang kecil, pegawai menengah hingga pengusaha besar. Pemerasan yang dilakukannya bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta tergantung kekayaan korban. Jika korban menolak membayar, Lukman dan kelompoknya tidak segan melukai dengan peluru senpi, bahkan menembak hingga tewas. Seorang guru yang menolak diperas akhirnya menderita cacat tak bisa berjalan karena kakinya ditembak.
Seorang ibu robek telinganya karena geng Halaku merampas anting emas miliknya. Tak sedikit warga lainnya kehilangan nyawa akibat aksi kejahatan Lukman dan kawan-kawan. Lalu mengapa polisi tidak menangkap Lukman dan antek-anteknya? Sebab para korban kebanyakan memilih diam, takut melapor. Kalaupun melapor, mereka kemudian mencabut laporan, khawatir akan keselamatan mereka dan keluarga mereka akibat ancaman dan intimidasi dari Lukman dan kelompoknya. Pada tahun 2011 atau 2012, Lukman kembali melancarkan aksi sadis membantai satu keluarga. Motifnya balas dendam, karena menurutnya salah satu anggota keluarga itu telah membunuh abangnya yang sama seperti dirinya juga seorang bandit. Karena kejahatannya yang sudah begitu banyak dan sadis, Lukman pun diburu polisi. Tercatat ada 26 kasus kriminal yang telah dilakukannya. Lukman But alias Halaku berhasil ditangkap polisi Gujranwala. Begitupun ayahnya Tarik yang juga adalah anggota geng. Keduanya diadili. Lukman divonis mati, sedangkan ayahnya divonis penjara seumur hidup. Namun pada 2012, Lukman dan Tarik sang ayah, juga ibu dan dua saudara perempuannya melarikan diri ke Dubai dan menetap di sana. Lukman tidak berdiam diri. Dari Dubai, dia tetap memerintahkan dan mengendalikan kelompoknya di Gujranwala untuk melakukan kejahatan pemerasan. Hasil pemerasan secara rutin dikirimkan kepada Lukman yang tinggal di Dubai. Sepak terjang Lukman itu membuat geram Inspektur Khalid Nawaz, seorang polisi Pakistan yang jujur dan berpendidikan tinggi. Dia dan timnya memburu Lukman. Mereka bahkan menjanjikan hadiah 400 juta bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi dan menemukan Lukman si Halaku. Di Dubai, polisi sebenarnya nyaris sukses menangkap Lukman. Namun pria itu begitu licin, seperti belut, dan berhasil melarikan diri. Sedangkan ayahnya Tarik berhasil ditangkap dan diekstradisi ke Pakistan. Lukman berpindah-pindah negara. Dia melarikan diri ke Thailand dan tinggal di sana, lalu pindah ke Malaysia dan tetap mengendalikan kelompoknya untuk melakukan aksi kriminal di Pakistan. Polisi kecolongan terus. Akhirnya pada 2017, Lukman memutuskan pindah ke Indonesia. Dari Malaysia dengan menumpang bot pengangkut kayu lewat jalan laut, dia berhasil tiba di Dumai, Provinsi Riau. Di Sumatera dia tinggal berpindah-pindah, hingga akhirnya memilih menetap di Gambir Baru, Kota Kisaran Timur di Sumatera Utara. Di sana, Lukman berhasil mendapatkan identitas palsu dengan nama M. Firman. Entah bagaimana caranya, dia berhasil membuat kartu keluarga. Lalu berbekal kartu keluarga itu dia sukses mendapatkan IKTP. Dalam IKTP tersebut semua datanya palsu, termasuk tempat dan tanggal lahir disebutkan di Gambir Baru Februari 1986. Pekerjaan wira swasta, bahkan tertera di sana kewarganegaraannya WNI. Padahal sesungguhnya Lukman berkewarganegaraan Pakistan. Bermodal KTP itu, Lukman But bisa hidup layaknya warga lainnya, seperti WNI Tulen. Dia bisa mendapatkan SIM A, bahkan resmi menikahi seorang warga Gambir Baru yang bernama Evi Midati dan mendapatkan buku nikah. Keduanya lalu pindah ke Jalan Budi Utomo si Umbut-Umbut. Setelah Lukman tertangkap, foto KTP-nya viral di internet. Hal itu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Lukman bisa mendapatkan IKTP, sedangkan saat itu sebagian warga asahan lainnya tidak bisa mendapatkan IKTP karena belangko habis? Ketika wartawan menanyakan hal itu, Pak Lurah mengatakan pada 2017 seorang pria bernama M. Firman dengan membawa kartu keluarga telah mengajukan IKTP sehingga dilakukan perekaman. IKTP atas nama Firman itu kemudian dikeluarkan pada 2018. Namun tak seorang pun tahu bagaimana cara Firman memperoleh kartu keluarga. Setelah memiliki IKTP, Firman pun menikah. Semua dokumen seperti surat pengantar nikah, KTP, KK, dan surat lainnya lengkap, sehingga kami nikahkan pada 31 Desember 2018 di Balai Nikah KUA Kisaran Timur. Demikian penjelasan Kepala KUA Kota Kisaran Timur. Dan demikianlah sepak terjang Firman alias Lukman But si buron selama di Indonesia.
Setelah tertangkap, Lukman pun diserahkan secara resmi oleh Kepolisian Indonesia ke pihak Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta. Pada 24 Januari 2020, 3 hari setelah ditangkap, Lukman dibawa kembali ke negara asalnya, Pakistan. Setiba di Pakistan, dirinya ditahan di penjara di kota Gujranwala. Sementara itu, ada yang tidak sabar menunggu kedatangan Lukman. Ijaz Rasul dan rekannya merupakan rival Lukman But alias Halaku. Mereka sudah mendengar penangkapan pria itu. Kini merupakan saat tepat untuk balas dendam. Ijaz dan rekannya bersiap-siap. Hari itu 25 Januari, mereka tahu jadwal dan rute Lukman. Polisi akan membawanya dengan mobil ke Jalan Daska untuk keperluan pemeriksaan. Mereka menunggu di jalan raya. Begitu mobil polisi yang membawa Lukman lewat, mereka acungkan senpi dan menembak mobil itu. Mobil polisi bolong-bolong oleh peluru senpi. Di dalamnya, Lukman tewas tertembak bersimbah darah. Ijaz Rasul dan rekannya diringkus polisi. Tapi bagi mereka tak mengapa, sebab dendam mereka sudah terbalaskan. Kabar pembunuhan Lukman disambut gembira oleh penduduk Gujranwala. Penjahat kelas kakap Lukman But, simbol teror yang selama ini selalu meresahkan warga, lenyap selamanya dari muka bumi, meninggalkan seorang istri WNI di Sumatera Utara. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Assalamualaikum. हाँ जी, मैं मेडन दा पुलिस स्टेशन है इंडोनेशिया ते मैं इत्थे कल दा फड़िया 21 जनवरी 2020। Halo, saya polisi dari Medan, Indonesia. Dia ditangkap tanggal 21 Januari 2020 dalam keadaan sehat. Abang berbicara juga, jadi cukup. Chalo